Awal kisah hidup saya, orang tua saya dan saya terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Bahkan untuk makan aja kita harus berdoa dulu. Di situ saya marah dengan diri saya sendiri. Saya nggak terima dengan kehidupan seperti itu. Sehingga saya harus pergi dari rumah, meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Tetapi orang tua saya pernah berkata sama saya, carilah Tuhan. Nanti kalau kamu sudah capek, kamu kembali. Maksudnya orang tua saya apa? Bilang saya suruh mencari Tuhan. Saya datang, belajar ini, belajar itu. Sampai semua saya dalamin. Saya tidak menemukan apa-apa. Saya tidak menemukan Tuhan di situ, Bapak Ibu. Saya selalu merasa saya tuh haus dengan kasihnya Tuhan. Saya tuh selalu haus dengan sentuhan Tuhan. Karena saya memang dari kecil tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang bapa. Orang tua saya sangat kasar sekali. Sehingga mungkin saya dulu pernah mengalami hal-hal yang buruk. Saya mengalami kekerasan dalam hidup saya. Di rumah tangga saya gagal. Dan saya selalu merasa saya orang yang paling gagal di dunia ini. Sampai saya itu tidak bisa membayangkan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan saya. Karena saya selalu merasa hidup saya itu tidak baik. Dan hidup saya itu sangat morat-marit. Tidak ada yang membimbing saya. Pada waktu pernikahan saya yang kedua, saya pun mengalami hal yang sama. Saya diuji ketika saya ada pertengkaran di dalam rumah tangga itu. Saya tidak pernah merasa diri saya itu selalu bahagia. Saya tidak pernah merasa puas dengan kebahagiaan. Bahagiaan itu yang seperti apa, saya tidak pernah tahu. Tetapi ketika Tuhan menjamah saya oleh dalam sebuah lagu, ujian, hati saya tersentuh Tuhan. Dan saya merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa di situ. Sama seperti halnya wanita Samaria. Itu saya alami hal itu. Orang tua saya adalah backgroundnya sebagai orang pintar. Di Banten kan orang Bandung dan orang Sunda atau orang mana itu pasti anaknya itu disebutnya anak jawara. Kalau orang Banten bilangnya anak jawara. Tidak ada satu orang pun yang berani mendekati saya. Tetapi saya itu besar di dalam keluarga yang sangat keras. Dan saya tidak pernah menemukan yang namanya kasih. Kasih dari seorang bapa. Itulah masa kecil saya. Masa kecil yang sangat penuh dengan rasa tidak diterima, rasa tertolak di keluarga. Saya merasa sendirian. Dan saya nggak ngerti saya harus kemana. Dari umur 9 tahun saya pergi meninggalkan rumah. Dan saya mencari Tuhan. Di sana, di sini saya tidak dapat siapa Tuhan itu. Seperti apa rupanya. Tetapi Tuhan menjamah saya ketika 3 tahun yang lalu. Tuhan memberikan kasih-Nya melalui sebuah lagu. Lagu rohani yang sampai sekarang saya selalu ingat dengan lagu itu. Demikiannya Tuhan menjamah hidup saya. Tuhan melawat saya. Bahkan sekarang pun keluarga saya sudah banyak yang tahu kalau saya sudah pindah
agama. Tetapi di KTP saya tidak pindah agama. Saya bilang tidak ada agama yang bisa selamatkan saya. Yang bisa selamatkan saya hanya Tuhan Yesus. Dengan darah Yesus. Sampai sekarang Tuhan pakai hidup saya untuk saya boleh datangi orang sakit, mereka disembuhkan. Bahkan pernah ada orang yang sakit kusta selama 21 tahun. Tuhan pula sembuhkan melalui pelayanan saya. Ketika ada orang yang susah, berpikir hatinya susah, tidak ada jalan keluar. Ketika mereka bertemu dengan saya bawa mereka kepada Tuhan. Mereka dijamah hatinya, mereka diselamatkan. Saya percaya oleh karena kasih karunia Tuhan, saya sampai saat ini masih berdiri tegap. Karena dulu ketika saya belum mengenal Tuhan, saya sering melakukan bunuh diri. Saya sering meminum obat-obat biar saya itu cepat mati. Tetapi Tuhan berkata saya maunya hidup. Tuhan mau saya hidup. Tuhan gak mau saya mati. Semua hal sia-sia yang sudah lakukan selama bertahun-tahun, semua sudah selesai. Tuhan Yesus sudah menolong saya. Dari yang hidup saya gak karu-karuan, dari yang hidup saya tidak mengerti siapa dan apa itu Tuhan seperti apa, saya sekarang sudah mengerti kasih karunia Tuhanlah yang membawa saya sampai saat ini.